warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini masih bersama saya Fitri Utami. Saya akan menjelaskan tentang PKN kurikuler atau kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan kukuler. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang itu. Namun sebelumnya yuk jangan lupa untuk di-like, comment, share, dan subscribe videonya supaya saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, biar nggak panjang lama waktunya, kita langsung lanjut aja. Nah, dari PKN kurikuler ini itu mempunyai pengertian nih teman-teman. Pengertiannya itu mulai dari etimologis. Secara etimologis itu kurikuler itu artinya kurir atau pelari, kurere artinya tempat berlari. Jadi, suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan garis finish. Nah, namun di dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sebuah rencana dan peraturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh sebuah pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, ini dalam pengertiannya secara formal. Nah, kemudian juga ada nih beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Misalkan ada Hilda Taba yang mengartikan bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran, sedangkan Caswell dan Cambrell itu merupakan sebuah pengalaman yang dimiliki oleh siswa di bawah bimbingan guru. Nah, kemudian juga ada Beuncamp itu mengartikan kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung unsur atau bahan belajar maksudnya yang berisi tentang rencana belajar siswa di sekolah. Dan yang terakhir yang sampai saat ini kita pakai yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di pasal 1 ayat 19 yang mengartikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan yang mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti itu. Ini adalah beberapa pengertian dari kurikulum maksudnya. Oke, next. Nah, jadi dimensi kurikulum itu mempunyai beberapa dimensi nih. Ada 4 dimensinya. Yang pertama, itu ada dimensi ide. Dimensi ide itu kurikulum merupakan sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan ada rencana. Nah, rencana ini merupakan seperangkap rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai pedoman untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan dari pembelajaran itu tentunya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir ada yang namanya hasil. Hasil yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum itu sendiri. Jadi dimensi kurikulum ini diartikan sebagai bahwa di dalam kurikulum itu pasti ada yang namanya ide. Baik itu ide tentang mata pelajaran yang apa yang akan dimunculkan dalam kurikulum itu, terus rencana apa, di dalam rencana dari sebuah mata pelajaran itu pasti akan ada tujuan, isi, terus kemudian juga ada bahan pelajarannya itu apa yang mau dibahas bersama dengan peserta didik, seperti itu. Terus ada aktivitasnya juga nih, ada kegiatannya antara siswa dengan guru dalam proses kegiatan pembelajaran, seperti itu. Nah, setelah melalui ide, rencana, aktivitas, nah pelajaran atau kurikulum yang dirancang itu akan menghasilkan seperti apa, menghasilkan lulusan seperti apa, misalkan lulusan yang terampil, pandai, dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan tujuan kurikulum yang akan disampaikan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu sangat berbeda untuk setiap elemennya. Elemen yang pertama, fungsi kurikulum itu adalah untuk guru.
Guru, fungsi kurikulumnya adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan peserta didik tentunya. Terus yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas. Nah, ini kurikulum ini bisa jadi pedoman dalam pelaksanaan supervisi atau pengawasan. Jadi guru-guru yang sudah mempunyai kurikulum masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya itu bisa dicek nantinya oleh kepala sekolah atau pengawas supaya guru tersebut tuh terkontrol apakah sudah mencapai dengan kurikulumnya, apakah sudah sesuai dengan mata pelajaran dan tujuannya, seperti itu. Sedangkan untuk orang tua, kurikulum dijadikan sebagai pedoman membimbing anak belajar di rumah, terutama saat ini ya, dalam saat pandemi seperti ini. Terus yang keempat itu adalah masyarakat. Jadi fungsi kurikulum ini menjadi pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggara proses pendidikan di sekolah. Jadi kalau ada pendidikan di sekolah itu kan tidak cukup dengan oh di sekolah aja gitu. Jadi ini juga harus ada peranan dari masyarakat ya, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum seperti itu. Kemudian untuk siswa, kurikulum ini menjadi pedoman untuk mereka belajar seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini juga masih dengan fungsi dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum itu, kalau tadi itu fungsi kurikulum untuk beberapa elemen, ada guru, kepala sekolah, dan pengawas, orang tua, masyarakat, dan siswa. Sedangkan yang ini, fungsi kurikulumnya itu menyesuaikan dengan bagian-bagiannya gitu. Fungsi kurikulum yang pertama adalah penyesuaian. Penyesuaian atau yang kita sebut dengan the adjunctive or adaptive function. Jadi, penyesuaian ini harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. Seperti itu. Jadi, penyesuaian ini, jadi kurikulum ini harus disesuaikan dengan peserta didiknya seperti apa. Baik lingkungannya, baik dengan kemampuan sosialnya seperti apa. Nah, sebelum membuat kurikulum harusnya kita sudah dapat melihat sasarannya, siswanya itu seperti apa, tinggalnya itu di mana, dan lain sebagainya. Jadi, antara kurikulum dengan siswa itu ada yang namanya penyesuaian seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya integrasi. The integration function. Nah, integrasi ini bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Nah, jadi dalam kurikulum ini diajarkan siswa untuk dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan satu sama lainnya, mulai dari teman sekelasnya, terus kemudian nanti ketika mereka pulang bertemu dengan tetangga, orang lain di sekitar rumah. Nah, ini bisa nih jadi siswanya itu bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Misalkan bisa ikut dengan gotong royong, membersihkan masjid, lain sebagainya, atau mengikuti karang taruna seperti itu. Itu salah satu contoh dari interaksi dalam masyarakat. Kemudian juga ada diferensiasi. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya differentiation function. Nah, kemudian kalau diferensi ini sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Nah, karena siswa ini macam-macam ya, tipe-tipe pembelajarannya, tipe-tipe sifatnya itu kan pasti berbeda. Nah, oleh sebab itu, kurikulum ini disusun atau dirancang sedemikian rupa supaya dapat memberikan pelayanan pembelajaran terhadap perbedaan individu yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Jadi, bagaimana caranya supaya kurikulum ini dapat disajikan untuk semua perbedaan individu, semua perbedaan di siswa seperti itu. Next ya. Kemudian juga ada fungsi kurikulum lainnya, ada persiapan. Nah, ini di mana alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan nantinya siswa ini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi persiapan-persiapannya.
Kemudian ada pemilihan. Alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Ini ada penjurusan misalkan. Kemudian juga ada diagnostik, the diagnostic function. Nah, ini merupakan alat pendidikan yang harus mampu membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahannya yang dimiliki, seperti itu. Next-nya, faktor yang mempengaruhi kurikulum. Nah, ini sangat tergantung sekali dengan perkembangan iptek, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, dan pengaruh politik. Nah, perkembangan iptek ini terutama ya sangat amat penting karena itu juga akan mempengaruhi perkembangan pemikiran dari anak tersebut, dari siswa tentunya. Kemudian juga perubahan sosial, ekonomi, dan budaya ini juga menjadi salah satu apa ya namanya ya tren gitu yang ada di masyarakat yang harus masuk ke dalam kurikulum. Masa kita nanti dianggapnya ketinggalan zaman kurikulumnya seperti itu. Nah, ada pengaruh politik juga nih, misalkan banyak sekarang itu kasus namanya kasus korupsi misalkan. Banyak kasus korupsi. Bagaimana pemerintah mempengaruhi kurikulum untuk supaya siswa-siswa ini tidak mengikuti jejak para koruptor. Nah, misalkan ada yang namanya pendidikan anti korupsi di mana di setiap mata pelajaran itu diajarkan di dalam RPP-nya yang dimiliki oleh guru itu ada apa ya namanya? Ada sangkut pautnya penerapan sikap-sikap anti korupsi seperti itu. Itu bisa di apa namanya? Bisa mempengaruhi sebuah kurikulum. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat itu bisa menjadi mempengaruhi suatu kurikulum seperti itu. Selanjutnya, kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia bisa kalian lihat sendiri ya. Ini banyak sekali dan sampai sekarang yang kita pakai adalah kurikulum 2013 dan perubahannya. Oke, sampai sini dulu video penjelasan tentang PKN kurikuler bagian pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian dan teman-teman. Dan juga jangan lupa ya untuk share ke teman-temannya supaya video ini bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan. Saya tutup, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya patuhi protokol kesehatan dan 5M.